Sudah siap semuanya, adik-adik? Mentor yang Ya, sudah Bu. siap pagi hari ini, Bapak Agus Triwidodo, mentornya Mbak Naili, nggih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Mbak Naili nanti urutan pertama, nggih. Adik-adik boleh tidak urut, nanti yang Pak mentornya sudah siap, nanti boleh maju duluan. Ibu Amiroh selaku penguji sampun siap, nggih. Ampun, ampun. Ya, ya, biar kita ngebut. Oke. Baik. Wah, Adik-adik, sebelumnya kita sepakati bahwa waktu untuk presentasi peserta kurang lebih 5 menit, ya. Selanjutnya Bapak Mentor memberikan penguatan 4 menit, kemudian Ibu penguji kurang lebih 10 menit. Pastikan adik-adik jangan lupa record, ya, jangan lupa record. Kemudian cari tempat yang paling sinyalnya bagus. Semua wajib bisa share screen. Yang belum maju dicoba-coba dulu, jangan sampai nanti pas sudah pelaksanaan seminar ada kendala. Baik, untuk Mbak Naili sudah siap, ya? ya, Bu, sudah siap. Oke. Dengan Pak Agus Triwidodo sebagai mentor. Mari kita awali seminar pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mbak Naili Fathiati untuk presentasi. Baik, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji Amira Amarwati selaku penguji yang kami hormati, Ibu Haji Siti Rohana yang kami hormati, dan Bapak Agus Triwidodo selaku mentor yang kami hormati. Izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Ibu, terima kasih. Jadi rancangan aktualisasi saya ini berjudul mengenai implementasi model pembelajaran problem-based learning sebagai upaya meningkatkan hasil pembelajaran pada mata pelajaran fikih di MA Negeri 1 Sragen. Eh, Latar belakang dalam penyusunan ini yaitu dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu prioritas yang utama. Ya, Sebagai latar seorang belakang langsung aja ke langsung, berikutnya. oh Hmm. ya, jadi di sini di MA Negeri 1 Sragen saya mengangkat 5 isu. Yang pertama yaitu kurangnya integrasi pembelajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari pada murid fase MA Negeri 1 Sragen. Yang kedua, kurangnya integrasi pembelajaran fikih dengan mata pelajaran lain pada murid fase F di MA Negeri 1 Sragen. Yang ketiga, kurangnya evaluasi autentik dalam pembelajaran fikih di MAN 1 Sragen. Yang keempat, kurangnya variasi metode pembelajaran fikih di MA Negeri 1 Sragen. Dan yang kelima, belum optimalnya media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran fikih di MA Negeri 1 Sragen. Nah, dari kelima isu ini, di berdasarkan analisis APKL, tiga tiga isu utamanya yaitu di isu nomor 1, 2, dan ketiga. Maka selanjutnya menggunakan analisis USG, yaitu yang mendapat peringkat 1 yaitu kurangnya integrasi pembelajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari pada murid fase MA Negeri 1 Sragen. Maka dari itu setelah menggunakan analisis diagram Fishbone, maka dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, faktor dari MEN, yaitu
guru masih dominan menggunakan metode ceramah. Yang kedua, siswa masih cenderung pasif mengikuti pembelajaran. Secara material, yang menyebabkan yaitu fokus pembelajaran hanya pada materi, evaluasi hanya berupa tes tulis, buku pembelajaran fikih yang masih terbatas, materi yang terlalu teoritis dan kurang kontekstual. Dari segi metode, metode pembelajaran yang masih monoton, belum adanya penggunaan model pembelajaran PBL. Yang kedua dari Meliu, yaitu kurangnya motivasi guru untuk mengeksplorasi model pembelajaran. Yang ketiga, yang kedua yaitu motivasi belajar murid yang masih rendah. Hingga ini menjadi isu utama kurangnya integrasi pembelajaran fikih pada kehidupan sehari-hari. Adapun rencana kegiatan yang akan ditempuh yaitu yang pertama, membuat rencana kegiatan implementasi model pembelajaran PBL. Yang kedua, persiapan implementasi model pembelajaran PBL. Yang ketiga, sosialisasi rencana dan implementasi. Yang keempat, implementasi model pembelajaran PBL pada mata pelajaran fikih. Yang kelima, evaluasi dan refleksi hasil belajar murid. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Adapun dijabarkan dalam matrik rancangan aktualisasi sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu membuat rencana kegiatan implementasi model pembelajaran PBL pada mata pelajaran fikih. Yang pertama yaitu tahapan kegiatannya berkonsultasi dengan mentor dengan hasil output, hasil koordinasi tadi. Yang kedua, berdiskusi dan kolaborasi dengan teman sejawat terkait pembelajaran PBL. Yang ketiga yaitu menyusun rencana penerapan problem based learning pada mata pembelajaran fikih. Selanjutnya, tahap kedua yaitu persiapan implementasi model pembelajaran. Adapun tahapan kegiatannya yaitu koordinasi dengan kepala madrasah dan mentor dan maaf, kepala madrasah sebagai mentor dan wakakurikulum. Yang kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk persiapan penerapan problem based learning pada mata pembelajaran fikih. Yang ketiga yaitu sosialisasi rencana implementasi model pembelajaran based learning pada mata pelajaran fikih. Adapun tahap kegiatannya yaitu sosialisasi kepada teman sejawat terkait model pembelajaran yang akan diimplementasikan, yaitu yang selanjutnya sosialisasi terkait penerapan. Berarti sebelumnya itu sosialisasi terkait rencana, yang selanjutnya sosialisasi terkait penerapan model pembelajaran problem based learning ini. Tahapan yang keempat yaitu pelaksanaan penerapan model pembelajaran problem based learning. Adapun dalam pelaksanaan yaitu ada beberapa tahap kegiatan. Yang pertama, guru memberikan orientasi masalah pada murid, guru mengorganisasi murid untuk berdiskusi, siswa berdiskusi dalam kelompok kecil, mencari dalil dan solusi dari kitab atau buku digital. Yang terakhir yaitu presentasi hasil diskusi dan praktik solusi. Selanjutnya di tahap kelima yaitu evaluasi dan refleksi. Yang pertama yaitu guru melakukan penilaian autentik dari hasil kegiatan pembelajaran sebelumnya, yaitu hasil diskusi murid yang sebelumnya, yaitu terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Siswa merefleksikan manfaat PBL dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu diskusi kelas menyimpulkan hasil yang sebagai perbaikan metode untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya di tahap terakhir yaitu ada monitoring dan evaluasi dengan tahapan penyusunan laporan, menyampaikan hasil pada kepala madrasah dan teman-teman jawat, dan yang terakhir yaitu merumuskan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Adapun jadwal kegiatan yaitu sebagai berikut utama di sampai Cukup, di Mbak. Ya, minggu ya. ke-6. Ada tahap cukup. Terima Untuk kasih. selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Sri Widodo untuk memberikan dukungan dan Terima kasih. penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ye. Waalaikumsalam Ya, kami warahmatullahi hormat wabarakatuh. Ibu Pengemudi, kemudian Ibu host sebagai host. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Perlu kita sampaikan untuk Mbak Eli ini, misalnya benar adanya untuk fikih itu memang hanya di kelas FAE sehingga untuk anak-anak ini masih maupun dari swasta maupun negeri ya, sehingga siswa mungkin juga masih ini materi apa jika ada ya harapan kamu, maka harapan kami nanti Mbak Naili nanti bisa menerapkan dengan model PBL ini. Harapan kami apa? Siswa lebih mampu menerapkan hal-hal yang terkait dengan materi-materi fikih ini. Saya kira itu saja dari kami dan harapan kami Mbak Naili tetap semangat dan kami mensupport beliau. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Triwidodo yang telah memberikan penguatan dan dukungannya selaku mentor. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Hajah Amirul Ambarwati MA selaku penguji untuk memberikan koreksi dan masukan-masukannya. Monggo. Oke, terima kasih Bu Rohana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. oke, baik, Pak Agus, terima kasih tadi ya sudah memberikan penguatan pada Mbak Naili. Mbak Naili, ini untuk isu utama yang Anda angkat itu saya cocok gitu ya. Jadi bagaimana agar pelajaran fikih itu tidak hanya dipelajari sebatas sebuah pengetahuan atau teori saja, tapi Anda menemukan ada situasi di mana itu belum terrealisasikan dengan baik gitu ya, maka Anda mengangkat isu kurang terintegrasinya pembelajaran fikih dengan kehidupan sehari-hari. Hanya saja saya kalau melihat judul gagasan Anda itu belum terlalu terhubung dan memberi janji apa yang Anda angkat sebagai isu gitu Mbak. Jadi minta tolong nanti untuk judulnya fokus Anda bukan sekedar mengimplementasikan PBL sebagai sebuah model gitu ya. Eh, dan arahnya ternyata fokus pada hasil belajarnya. Ini mestinya eh, Anda menghubungkan pemanfaatan model itu dengan isu Anda. Isu Anda tadi kan fikih itu belum terhubung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi judul Anda kalau boleh saya sarankan itu Anda arahkan eh, jadi pemanfaatan PBL untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengintegrasikan materi-materi fikih itu dalam kehidupan mereka. Silakan nanti redaksinya bisa disesuaikan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, ini di dalam pembuatan rancangan ini termasuk yang bagian diujikan dan itu nanti skornya tinggi itu mencari apa kontribusi inovatif Anda gitu Mbak Naini. Kalau kita bicara tentang PBL sebagai sebuah model, itu kan sudah lama gitu ya. Jadi apa hal baru apa yang bisa Anda janjikan gitu? Apa nih Mbak? Hal barunya apa? Boleh disampaikan. Jadi inovasi Anda dalam menggunakan PBL supaya nanti siswa Anda itu jangan fokus ke hasil ya, tapi lebih pada bagaimana mereka mengaplikasikan. Itu seperti apa? Karena ini saya belum menemukan itu. Langkah Anda nanti bagaimana? Rencana langkah saya yaitu berdiskusi bersama dengan siswa terkait seperti permasalahan-permasalahan dalam bidang fikih yang biasa diterapkan dalam sehari-hari.
contoh sebelumnya yang pernah saya terapkan yaitu ini masalah sholat jamak. Saya menyajikan ini soal-soal dengan soal cerita dengan soal sholat jamak dan ternyata mereka itu lebih paham dengan contoh-contoh dengan kehidupan nyata itu seperti itu. Oke, baik. Mestinya Anda bukan langsung bicara tentang soal ya, Mbak. Ini kan bagaimana membuat siswa Anda itu paham dan setelah paham nanti aplikasinya. Karena saya kalau membaca tahapan Anda itu juga eh, apa belum menggambarkan apa sih aksi nyata Anda gitu loh, Mbak. Coba nanti gambarannya kalau boleh dibilang urutannya gimana itu? Pertama Anda mau ngapain, setelah itu apa, berikutnya apa? Ini kan kegiatan aktualisasi ini harusnya yang Anda tonjolkan adalah apa yang Anda lakukan, gitu Mbak. Apa yang Anda siapkan supaya kalau Anda memilih problem based learning, tidak apa-apa, boleh saja, gitu ya. Tapi kesiapan apa yang perlu Anda lakukan sebelumnya agar nanti ketika PBL itu Anda implementasikan, itu betul-betul ada janji pada yang melihat, gitu ya, bahwa yang Anda lakukan itu betul di bagian mana. Nah, cara Anda apa? Kesiapan-kesiapan Anda itu berupa bahan-bahan, bahannya apa gitu. Jadi jangan langsung berpikirnya itu ke prosesnya, Mbak. Sebelum proses itu Anda menyiapkan apa dulu? Tolong ceritakan apa yang Anda siapkan dulu gitu. Bisa didengar, Mbak, suara saya? Ya, ya Bu bisa. Ini misalnya, Anda kan ada 5 tahapan, loh, Mbak. Ya, Di 5 tahapan itu yang merupakan betul-betul persiapan Anda menyiapkan segala sesuatunya sebelum ketemu siswa itu tahap yang keberapa, Mbak? tahap pertama itu Bu, tahap Pertama persiapan saja. ya. Ya, tahap Pertama saja. persiapan. Persiapan itu Eh, apa? Yang Anda siapkan apa? yang persiapan yaitu ini Bu, tentunya materi sebagai bahan utama. Bahan Materi utama. Materi materi itu materi yang sudah ada atau materi buatan Anda sendiri? materi yang sudah ada. Yang sudah ada, Anda tidak membuat. Anda tidak buat tambahan. Tetap membuat tambahan Bu, bersama. Kan tadi Tambahan di dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? dalam bentuk ini modul ajar. Modul ajar. Modul ajar itu kan posisinya setara dengan SPP, toh, Mbak. Itu Ya, perencanaan, loh. Nah, perencanaan itu oke Anda siapkan, tapi setelah Anda punya modul ajar atau RPP, kelengkapan lainnya apa lagi? Ini maksudnya itu yang harus Anda tunjukkan gitu loh, Mbak. gitu. Satu, modul ajar atau RPP. Ya, Kelengkapannya apa wae? yang selanjutnya itu ada itu juga Bu media pembelajaran. Medianya berupa apa? Media pembelajaran ini nanti bisa berupa PowerPoint, Bu. Eh, media pembelajaran mungkin pembelajaran video juga dan juga PowerPoint juga mengajak anak juga ini berinteraksi sehingga ini Oke, stop. pembelajaran juga Stop dapat dulu. aktif. Stop dulu. Oke. Ini besok, waktunya kan 1 bulan, toh, Mbak. Waktu Anda itu satu Yap. bulan. Ya, satu Anda bulan. besok di 1 bulan itu Anda akan bisa menyampaikan berapa materi. Nah, Anda harus berpikir teknis ke sana. Harus sudah Ya, berpikir itu. ya Karena Bu. nanti Anda punya target itu. Berapa materi? Anda sudah lakukan cek? Ya, untuk satu bulan ini materinya tentang puasa. Ini Satu, selain ini puasa apalagi? selain puasa Selain nanti puasa ada zakat. ada zakat. Zakat. Nah, Ya, bisakah Anda menggunakan PBL untuk 2 materi itu? untuk fokusnya yaitu ini untuk yang puasa dulu, Bu. Nah, iya, Dalam untuk waktu yang Anda jawab. PBL diterapkan untuk 2 materi itu bisa enggak? bisa. Bisa, gitu ya. Nah, Ya, ketika bisa, maka apa yang harus Anda siapkan selain modul ajar agar materi puasa dan zakat itu bisa diimplementasikan, dihubungkan dengan keseharian siswa. Karena itu isu Anda loh ya. Jadi jangan kemana-mana fokus ke situ. Anda menyiapkan apa lagi? Halo Mbak, Anda menyiapkan apa oke. saja? Materinya kan 2 tadi. Iya, iya, Bu. Anda menyiapkan apa? Menyiapkan ya selain modul ajar, saya juga menyiapkan media pembelajaran. Nah, iya mediamu berupa apa nek materinya 2 Oh, itu?
Oh, media Ya, pembelajarannya. ini harus fokus begitu karena ini akan Anda Oke. terapkan besok gitu loh. Oh, dan Besok gitu ya. hanya materinya dua itulah. Maka apa yang harus Anda siapkan? Ini, sementara ini fokus saya itu hanya ini modul ajar dan media pembelajaran supaya Ini anak ini. medianya sebut jelas, Mbak. Oh, medianya Anda ini harus jebol. konkret. Itu besok Ya, saya tagih loh, Mbak. Itu oh besok iya, saya iya tagih Bu, ujian ini pasti loh ya. ya. Lah ya apa? Media Sebut jelas. pembelajarannya ini berupa Satu, bisa PowerPoint, yang kedua juga jangan dengan bisa. Anda harus pasti ini. ya Apa? Satu. PowerPoint dan video Bu. Oke, videonya yang buat siapa? Videonya nanti yang buat saya sendiri Anda supaya yang buat loh ya. Bukan ya, ambil dari YouTube loh. ya. Harus Anda bayang. Isi videonya apa kira-kira Mbak nanti? Seperti Eh, apa kalau isinya? Kalau yang dari puasa itu nanti bisa menjelaskan kepada anak syarat-syarat puasa, rukun puasa Stop seperti dulu, itu, Bu. stop dulu Mbak. Mbak, kalau nanti videonya, PowerPoint-nya, isinya Anda menjelaskan lagi, itu berarti tidak bisa dihubungkan dengan PBL Anda, Mbak. Harusnya materi itu saling melengkapi gitu. Misal, anak kan punya buku, ya toh? Maka PowerPoint-nya isinya ojo mung ringkesane buku gitu loh. Kalau itu semuanya bukan jadi media lagi itu Mbak nanti. Hanya menambahkan, melengkapi materi. Sedangkan Anda tadi inginnya kan menggunakan PBL agar pembelajaran itu bisa aplikatif, bisa terhubung dengan keseharian siswa. Itu yang harus Anda pikirkan, Mbak. Ya, jadi naik video, kira-kira videonya apa? Apakah video itu Anda menyiapkan isu-isu, kasus-kasus yang terkait dengan puasa, atau kalau tadi Anda bilang tentang zakat, ya harus itu. Jadi videonya bukan Anda ceramah materi lagi, itu bukan yang kita butuhkan, gitu loh Mbak. Ya, tolong hati-hati. Dan saya menyarankan tahapan Anda itu lebih pada itu tadi. Jadi satu, oke Anda melakukan perencanaan. Yang kedua, Anda menyiapkan apa tadi? Membuat video kah, membuat bahan-bahan pengayaan kah, Anda membuat soal kah untuk mengukur kemampuannya, termasuk kemampuan mengaplikasikan dengan keseharian. Anda menyiapkan LKPD, itu langkahmu harusnya itu, gitu loh Mbak. Jadi nanti sebulan itu besok dalam aktualisasi saya mentarget terlaksana pembelajaran untuk dua materi. Instrumen dukungnya saya punya sekian video, saya punya sekian PowerPoint, saya punya tools, gitu loh Mbak. Nah, saya menawarkan sebagai janji kebaruan inovasi Anda, ojo PBL toh. Tapi PBL itu hubungkan dengan pemanfaatan LMS tertentu, Mbak. Boleh pakai Google Site, boleh pakai Google Classroom, atau yang lain. Anda familiar dengan apa? Canvas ya boleh. Nah, nanti bahan-bahan tadi termasuk assessment-nya ya, itu Anda pakai quizzes atau word wall penggantinya itu ya, itu masukkan di LMS tadi. Sehingga ada smart ASN-nya gitu loh Mbak. Ini kan harus terintegrasi dengan apa namanya di agenda 3 gitu ya. Jadi nanti tahapannya Anda sesuaikan itu. Tetap boleh Anda pakai PBL gitu ya. Karena jangan hanya menyiapkan media, tapi medianya Anda dulu urung jelas, arep gawe apa. Itu jadikan tahapan. Membuat PowerPoint atau membuat referensi pembelajaran tambahan, membuat LKPD. Jadi ketok, aksi Anda nyatanya itu mau apa saja itu di situ. Bisa terukur nanti. Gitu ya. Jadi nanti tolong ini. Nah, sekarang yang lain itu membuat soal-soal tadi dong. Ya, Soal Anda itu jangan hanya manual. Dan soalnya karena Anda ingin mengimplementasikan fikih dalam kehidupan sehari-hari, maka lebih pada studi kasus. Gitu ya. Dan jangan manual, Mbak. Murid Anda itu murid yang sudah masuk di Gen Z itu. Maka silakan Anda manfaatkan platform-platform yang nanti semuanya itu Anda cantol ke entah Google Sheet atau Classroom. Gitu ya. Jadi besok ya. di seminar mana yang Anda akrabi yang mana ini? Classroom, Google Sheet atau yang mana ini? Atau pakai yang Kelas lain? classroom Classroom mungkin Bu. boleh. Oke. Jadi nanti termasuk tugas-tugas itu Anda kelola di Classroom. Gitu ya. Ya, Oke, baik. Ibu. Ya, Ditangkap Pak Agus ya. nanti yang tolong dipantau Terima, nih Pak G. terima Siap, Bu. kasih Bu saran-sarannya Iya, Bu.
Oke. Nggih. Nanti konsultasi lagi dengan Bu Rohana Yes. gitu. Ya. Nggih. Oke, terima kasih Bu Nggih. Rohana. Sampun. Nggih. Terima kasih Ibu Amirah Ambarwati, terima kasih Pak Agus Triwidodo. Mbak Naili, silahkan diperbaiki sesuai dengan saran-saran Ibu penguji. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut untuk urutan kedua. Pak Agus Triwidodo saged jengkar, monggo.